teman-teman yang sudah bergabung di grup ini ya, belajar bersama industri Indonesia ya. Sedikit saja sih Pak, dari pengalaman saya lah, dikit lah gitu. Ya juga soalnya masih banyak belajar lah, banyak bimbingan dari para master-master yang ada di sini yang sudah expert ya Pak. Jadi tema saya itu judulnya prinsip kerja variable frekuensi drive dan troubleshooting basic lah. Oh, ada yang kurang jelas Pak suaranya. Mohon maaf. Dikit aja Pak. Jelas Pak? Di saya jelas sih, udah jelas di saya. Oke. Cukup jelas ya, Pak. Pak. Mungkin ibaratnya apa sih apa yang disebut dengan frekuensi apa variabel frekuensi drive? Ada yang nyebutnya inverter, ada yang nyebutnya variable speed drive lah, ada yang lainnya lah. Jadi banyak yang penyebutannya lah. Cuman yang biasa umum dipakai itu ya inverter atau variabel frekuensi drive. Jadi di dunia industri kan tentunya banyak sekali peralatan yang menggunakan sistem VFD. Jadi variable frekuensi drive dapat diaplikasikan ke berbagai kegunaan lah di dunia industri. Next. Jadi sebelum memulai pekerjaan, alangkah baiknya kita mengutamakan keselamatan ya Pak. Jadi sebelum kita memulai semua ya, ibaratnya sebelum pekerjaan dimulai kita harus mematuhi safety. Jadi ibaratnya kayak pakai APD sesuai standar keselamatan kerja listrik. Terus sebelum kita memulai bakaran kita yang berhubungan dengan tegangan, alangkah baiknya matikan sumber tegangan, terus hindarkan tegangan tersambung kembali, terus bahwa biasanya kita menaruh menaruh papan ya Pak, atau papan peringatan lah, biar lebih safety. Pak, next Pak. Ya, jadi banyak metode yang penghasutan pada motor industri yang umumnya ada yang sistem direct online atau langsung, ada yang bintang segitiga atau star delta, terus stop start, dan variable frekuensi drive. Jadi di sini saya akan mengambil judul tentang pembahasan variable frekuensi drive. Jadi variable frekuensi drive peralatan yang berfungsi untuk mengatur kecepatan motor AC 3 fasa atau dengan cara merubah frekuensinya dan dapat dikontrol dengan memasukkan parameter di dalam sistem sesuai dengan aplikasi penggunaan. Jadi variable frekuensi drive penggunaannya ya luas gitu Pak, buat pompa atau mekanikal, penggerak mekanikal dan yang lainnya. Jadi kadang apa yang PSD sama VFD itu apa sih perbedaannya gitu kan? Kadang ada yang ini kan, ada yang belum tahu gitu kan. Jadi variable frekuensi drive merupakan pengontrol gerak atau drive yang bekerja dengan cara mengubah frekuensinya dari sebuah motor AC. Jadi variable frekuensi drive itu hanya untuk motor AC Pak. Dan
Sedangkan variabel speed drive merupakan pengontrol gerak atau drive yang bekerja mengubah kecepatan motor dengan memvariasikan nilai tegangan supply. Jadi kalau VSD bisa ke AC dan DC gitu. Bukan itu, Pak. Jadi di dalam sebuah drive AC drive itu ada 3 bagian utama bagian penting lah. Jadi merupakan sistem untuk sebuah AC drive gitu, Pak. Dari dioda ya, receiver dari line AC line kan, terus penyearah, terus DC link, dan ke terminal motor. Jadi dikontrol pakai dengan IGBT lah. Oke, Pak. Next. Jadi yang untuk bagian utama yaitu terdiri dari dioda konverter. Jadi merubah dari AC ke DC. Jadi dioda itu merupakan komponen elektronika daya yang sifatnya merelakan arus dalam satu arah, tapi memblokir arus dalam arah sebaliknya. Nah, kalau di sini kita dalam gambar kan ada dioda, Pak. Jadi dioda ini merubah tegangan AC ke tegangan DC dengan dioda bridge. Oke, Pak, next. Nah, yang bagian yang kedua yaitu DC bus atau DC link atau untuk bagian filternya. Jadi di dalam DC link itu untuk filter dari penyearah yang tadi, yang dari dioda, Pak. Jadi dioda masuk ke DC link. Di DC link ini jadi menghaluskan atau perata arus lah atau tegangan gitu, Pak. Jadi biar lebih halus. Kalau di dalam inverter kan ada bagian masing-masing, jadi di tengah di bagian DC link ini ada macam-macam. Ibaratnya ada bagian kapasitor biasanya. Kalau di sini untuk bagian kapasitor untuk meratakan tegangan. Maaf ya, Pak, sebelumnya masih grogi, Pak, ngomongnya. Oke, Pak, Riko next lagi. Santai aja, Pak. Iya, ini agak grogi, Pak. Nah, untuk bagian yang ketiga yang di akhir itu adalah inverter bagian belakang drive. Dari DC ke AC. Jadi inverter itu merubah energi DC menjadi saluran energi AC yang digunakan untuk motor induksi. AC-nya ini adalah penggeraknya adalah IGBT, Isolate Gate Bipolar Transistor, yang merupakan komponen elektronika daya. Jadi dari DC, dari bus link ini inputkan ke IGBT, Pak. Jadi IGBT ini yang akan memdrive atau PWM untuk dengan mengisolasi lah. Jadi ada isolasi di sini dan untuk sesuai variasi frekuensinya, Pak, yang kita atur. Jadi keluaran kita udah AC dengan frekuensi yang bisa dirubah-rubah. Oke, Pak. Nah, jadi ini bentuk gelombang lebar pulsa PWM. Jadi merupakan kalau tegangan DC itu bisa gampang untuk
dirubah di PWM lah ibaratnya, dicacah Pak. Jadi tegangan yang DC itu dirubah, dicacah yang menggunakan teknik PWM with modulation. Oke, Pak. Nah, untuk motor sendiri kan ada bagiannya Pak. Jadi bagian motor induksi ini secara umum yang ada di gambar Pak. Jadi motor AC ini terdiri dari ada belitan statornya Pak, ada rotor yang di tengah, ada bearingnya, terus dan yang lainnya Pak. Oke Pak. Nah, untuk menentukan kecepatan sinkron ini untuk motor DC ada formulanya, ada rumusnya. Mungkin yang udah tahu, maksudnya udah expert, mungkin udah mengerti lah Pak. Tapi saya ada sedikit saya ini bagikan lah. Jadi 120 kali jadi ini adalah rumusnya Pak. Jadi stator menerima arus dari drive yang menciptakan medan magnet berputar. Terus medan putar ini menggerakkan rotornya. Terus frekuensi beberapa sering arus mengalir melalui stator. Jadi frekuensi yang sesuai variabel Pak, maksudnya dikontrolkan diumpankan ke motor. Oke Pak, next dulu. Jadi manfaatnya mengapa sih kita menggunakan AC drive atau inverter atau variable frekuensi drive ya? Jadi untuk yang pertama itu penghematan energi. Yang kedua mengurangi stres mekanis. Jadi menghemat kausan pada bel atau sabuk, terus rantai, roda gigi. Terus menghilangkan lonjakan daya atau menurunkan arus masuk. Terus sistem yang sangat efisien. Jadi untuk peredam pas starting awal kan kalau pas start motor awal kan menggunakan arus yang sangat banyak. Jadi kalau kita menggunakan AC drive, kita itu bisa efisien Pak. Terus kontrol proses yang lebih baik. Terus pelindungan motor yang lebih baik di atas penggerak kecepatan variabel mekanis. Jadi AC drive ini banyak manfaatnya daripada kontrol konvensional, metode starting motor yang konvensional. Oke Pak. Nah, yang tadi untuk mengurangi stres mekanis dengan penggerak AC drive. Jadi kayak di mekanikalnya, jadi mengurangi umur bantalan atau bearing, terus kausan pada impeller, terus kebisingan, terus masa V-belt atau fan belt yang diperpanjang karena dia memakai softer, lebih lembut. Cepat.
ya, pelindungan motor yang lebih baik di atas penggerak kecepatan variabel yang mekanis. Jadi lebih banyak proteksinya Pak kalau di baby. Jadi ada perlindungan, ada proteksi yang mungkin lebih sensitif lah ya. Kayak kegagalan fase atau inputan dia ada proteksinya. Terus overload, terus overcurrent, dari kelebihan arus atau kelebihan tegangan, ntar dia semacam ada error atau kode fault. Terus mungkin meningkatkan power factor Pak. Jadi konveksi lah. Jadi menggunakan VFD itu memperbaiki power factor sistem kelistrikan ke motor. Terus pelindungan fase keluaran. Terus pelindungan sirkuit pendek atau short dan pelindungan kegagalan turun. Biasanya kode fault-nya di banyak dari sirkuit pendek, overcurrent, ground fault dan sebagainya. Nah, secara umumnya di drive ini kalau kita bongkar Pak, jadi kalau kita bongkar sebuah drive atau AC drive, di dalamnya itu banyak komponen-komponen dari elektronika daya. Jadi komponen di dalamnya itu ada komponen untuk kontrolnya, ada untuk IGBT-nya, terus dioda, terus ada macam-macam, ada I/O card, communication card, dan lain-lain. Oke, next. Nah, kalau secara blok diagram banyak macamnya sih Pak. Jadi secara ini cuman saya ambil dari slider Pak. Jadi blok diagram di dalamnya itu udah termasuk sistemnya Pak. Ada sistem dari sebuah drive. Jadi kayak ini untuk pengukuran AC line atau input masuk, terus pendeteksi ground fault, terus DC bus, terus kontrol yang semuanya itu digerakkan dengan ada otaknya dengan mikroprosesor. Oke, next. Nah, di sebuah drive, AC drive, itu ada blok terminal daya. Jadi di blok terminal daya itu ada blok untuk wiring. Untuk wiring kita atau koneksi Pak. Jadi kayak L1, L2, L3 ini kayak power supply, terus place, ada plus, ada min untuk pengukuran DC bus, terus PA dan PB untuk braking resistor, dan keluaran motor tersebut ada UVW ke motor. Jadi di dalam di sebuah AC drive itu ada blok terminal dayanya. Oke, Pak. Nah, ini untuk kontrol blok terminal. Jadi kontrol blok terminal ini
tersambung, maksudnya dari kita masukkan kayak untuk analog input, analog output, terus untuk logic inputnya dan sebagainya, Pak. Mohon maaf ini Pak, saya juga agak grogi juga. Oke Pak, next Pak. Ya, untuk biasa preventif ya, saya yang biasa melakukan preventif maintenance. Mungkin dikit saya ini presentasikan, maksudnya kayak periksa kondisi dan kekencangan sambungan. Jadi biasanya kan ngecek itu dengan sambungannya kan, untuk kekencangan sambungan kita melakukan tightening. Terus pastikan ventilasi efektif dan suhu sekitar dep pada tingkat yang diterima atau dengan suhu standar gitu, suhu normal. Yang, panel kita jangan terlalu panas juga Pak. Jadi ventilasinya juga harus dicek Pak. Terus bersihkan debu dan kotoran jika perlu. Ini saya akan ke basic ya Pak, basic untuk trouble-nya. Artinya kita perlu melakukan pengukuran. Jadi mulai proses pemecahan masalah. Jadi kayak sebelum kita mengetahui lebih dalam saat terjadi trouble, mungkin harus atau menggunakan informasi, terus temukan peralatan sistemnya. Jadi menggunakan informasi, jadi kita harus buka manual book, terus mungkin peralatan sistem, mungkin jadi error itu harus dianalisa. Jadi errornya apa, terus kita analisa. Terus tentukan kerusakan subsistemnya. Jadi kita harus melakukan pengecekan dan melakukan diagnosis. Jadi kita harus melakukan pengecekan secara langsung, Pak. Secara langsung kita bongkar, kita udah tahu, udah melakukan pengecekan, terus barulah kita perbaiki atau ganti part yang rusaknya. Setelah itu verifikasi sistemnya. Jadi udah semua dicek lagi Pak. Jadi jangan kerja 2 kali. Jadi benar-benar kita pastikan drive ini sudah kita repair sebelum kita coba untuk dioperasikan. Oke Pak, next. Nah, ini contoh kode file ya Pak, untuk VFD ya. Jadi mungkin banyak kayak macamnya, namanya merek dari Mitsubishi atau pakai Siemens atau pakai ABB atau Allen Bradley dan lainnya. Jadi kita harus melihat panduan manual book juga. Mungkin kalau untuk yang terbiasa, artinya sudah expert, kita bisa inilah. Cuman alangkah baiknya kita melakukan melihat manual booknya dulu. Nah, jadi pertimbangannya sebelum pertimbangan keamanan sebelum cek elektrik. Jadi baca dan perhatikan label bahaya peringatan dalam panduan penggunaan AC drive. Pastikan bahwa
peralatan ditanakan dengan benar. Jadi sebelum kita melakukan pekerjaan, maksudnya pengukuran, alangkah baiknya kita mematikan tegangan atau power inputnya. Pastikan gunakan hanya alat uji dan probe yang baik. Jadi harus kita uji dengan alat yang benar baiklah, standar. Terus keamanan lainnya, gunakan kacamata pelindung, sepatu bersal karet tebal dan tanpa perhiasan atau aksesoris logam. Terus perlu diingat bahwa drive kecil juga sama bahayanya dengan drive yang besar. Jadi sama-sama beresiko. Jadi emang sangat bahaya. Oke Pak, next. Jadi penyebab ini penyebab kesalahan umum pada AC drive. Jadi kayak koneksi buruk atau rusak. Terus ada noise di elektrikalnya. Terus gangguan dan interupsi tenaga listrik. Atau terus sama pemasangan kabel yang salah secara umum dalam pemasangan. Terus terakhir kegagalan motor atau masalah sistem mekanis lainnya. Jadi beberapa faktor mungkin penyebab kesalahan umum AC drive gitu Pak. Jadi kita harus melihat kayak melihat dari koneksi dari drive-nya gitu. Oke Pak. Dikit Pak. Jadi pengecekan Pak. Jadi untuk langsung pengecekan ke drive-nya Pak. Jadi pengecekan ke input rectifier atau dioda, terus pengecekan DC bus atau DC link, terus resistor, pitcher, dan dynamic break transistor, dan inverter ke bagian inverternya. Oke Pak. Nah, jadi kita akan mengecek drive inputnya Pak. Jadi bagian konverternya. Jadi secara umum kan ini Pak, banyak dari line tegangan input RST, nah akan ke masing-masing dioda Pak. Jadi kita akan mengecek di penyearahnya dengan probe atau dengan multitester. Oke Pak, next. Cara memeriksa dioda konverternya kayak gini Pak. Jadi probe yang min kita taruh ke DC bus Pak, atau DC link yang plus. Jadi kita ini pengecekan dioda aja Pak. Jadi pengecekan dioda di dioda 1 atau dioda 2, dioda 3 dan sebagainya Pak, dan yang lainnya. Oke Pak, next Pak. Nah, ini yang kedua, pengecekan di line kedua Pak. Jadi di fase kedua. Jadi dioda yang bagian luar. yang kedua. Sama Pak. Jadi tetap probe minusnya kita taruh ke plus dan probe plusnya ke input ke L2 atau input tegangan S gitu Pak. Nah, yang ini juga sama Pak. Jadi kita ini di bagian atas Pak. Jadi di dioda yang input plus Pak. Jadi kita ngecek Pak. Jadi probe minus ke plus tetap. Kita ngecek dari urutan dari R, S, T. Jadi inputan L1, L2, L3.
Jadi kita ngecek Pak, ngecek satu-satu. Nah, yang ini kita balik untuk pengecekan bagian sisi minusnya Pak. Jadi kita balik, prop plus ditaruh di min DC-link. Terus prop yang minusnya kita taruh ke mana aja sih Pak, jadi bebas mau L1 mulai dari L1 juga nggak apa-apa, atau langsung ke L2 L3 juga nggak apa-apa. Jadi kita ngecek sama yang kayak pertama, jadi kita ngeceknya satu-satu. Ini juga di multitester kita set di mode dioda juga, mode kontinuitas. Nah, yang ini juga sama, kita berurut dari L3 ke L2, terus yang terakhir juga L1. Ini untuk memastikan diodanya ini tidak short. Jadi kita untuk kalau memastikan dioda ini masih baik atau apa sudah rusak, kita cek di bagian masing-masing untuk bagian input di dioda ya, input di tegangan Pak. Nah, ini juga sama. Jadi kita berurutan dari L3, L2, L1. Jadi kita kan di awal kan di probe minus kita ke plus DC-link. Yang probe plus kita ke L1, L2, L3 inputan. Jadi untuk mengecek di bagian atas, yang ini untuk di bagian bawah, bagian sisi minus, sisi minnya. Nah, ini drive skema bagian DC bus. Jadi DC bus ini penampung, ibaratnya penampung. Jadi di dalamnya itu kapasitor. Jadi terdapat kapasitor, terus namanya snubber, DC snubber yang tadi dari skematik drive push section. Jadi di dalam rangkaian DC busnya ini kayak gini Pak. Nah, ini untuk memeriksa resistor feedback atau resistor pengosongan di rangkaian DC bus. Jadi kayak yang tadi, cuman kita mengecek resistornya Pak. Jadi kita multimeter ke mode ohm. Nah, probe plusnya ke plus dan minusnya ke PA untuk mengecek resistor pengosongan. Nah, ini untuk memeriksa transistor dinamis break ya. Jadi untuk di dalam di dalam DC busnya ini terdapat transistor dynamic braking-nya. Jadi kita mengeceknya kayak ini Pak. Jadi multimeter kita set ke mode dioda. Probe plus kita ke minus DC bus, dan probe minus ke PP. Nah, ada terus ada nilainya gitu Pak. Apakah transistornya sudah rusak atau masih bagus. Ini untuk mengecek dioda pada playback ya, dynamic break. Jadi kita kalau di terminal PI atau PB ini untuk mengecek diodanya Pak, dioda ke
dynamic break-nya. Nah, ini bagian kita pengecekan bagian terakhir di driver output-nya, itu ke bagian inverternya. Jadi kita akan mengecek di bagian IGBT-nya, Pak. Nah, ini kita akan mengecek IGBT. Jadi sebelum kita mengecek transistor IGBT-nya gitu, Pak. Jadi kita set multitester ke mode dioda, terus probe min-nya ke VA, terus probe plusnya ke T1 atau keluaran U. Kalau kita akan mengecek di sini, kalau rusak atau masih bagus akan kelihatan, Pak. Ini juga sama, Pak. Jadi yang kita harus nilainya juga nggak terlalu jauh, Pak. Jadi kita ini mengecek IGBT-nya, ngecek kualitas IGBT-nya masih bagus atau apakah sudah rusak, gitu, Pak. Oke, Pak. Nah, ini kalau kita mengunjak pengecekan dengan daya on. Jadi pengukuran pengecekan driver inputnya. Jadi tegangan AC kita cek menggunakan multitester di RS atau RS, RP, dan ST. Jadi harus keseimbangan voltase. Jadi voltasenya harus seimbang. Terus mengecek arus masukan utama menggunakan multitester juga, menggunakan lamp meter atau alat yang lainnya. Oke, Pak. Nah, ini untuk mengecek full power check out-nya. Jadi pengukuran sirkuit kontrolnya. Jadi satu daya di